Assalamualaikum semuanya. Sebelum gue mulai videonya, gue cuma mau bilang kalau gue masih hidup setelah 4 tahun lamanya gue menghilang. Oke, langsung saja dibangunkan di pagi hari dengan kokokan ayam. MC kita yang bernama Yangkai memulai harinya dengan menyapu sekte. Sekte itu apa, Bang? Sekte itu simpelnya adalah perguruan bela diri. MC kita sudah 3 tahun berlatih di sekolah bela diri, tapi dia hanya mencapai tahap 3 dari penempaan tubuh, yang mana ini tidak dianggap normal. Di sekte bahkan dianggap menyedihkan, guys. MC kita berada di perguruan bela diri yang bernama Pavilion Hackhaven. Seperti biasanya, di dalam sekte yang kuat akan maju dan yang lemah akan tereliminasi. Peraturan Pavilion Hackhaven, murid yang berumur 14 tahun dan di bawahnya diberi dukungan penuh 3 tahun masa pelatihan. Selama kau bisa menembus tahap 3 penempaan tubuh, kau akan resmi diterima di dalam sekte. Tapi bagi mereka yang gagal akan dipaksa pergi atau diturunkan derajatnya dari murid pelatihan menjadi murid percobaan. Dari 3000 murid Pavilion Hackhaven, jumlah murid percobaan itu bisa dihitung dengan tangan, guys. Tapi apa MC kita akan menyerah? Oh enggak. MC kita dengan sigmanya bilang, manusia hanya hidup beberapa dekade. Menyerah di tengah jalan itu menggelikan. Walaupun sering mendapat tatapan merendahkan dari sesama murid di sekte, MC kita tidak goyah sedikit pun. Di sekte ada kebiasaan latih tanding dengan sesama murid. Karena MC kita lemah, banyak orang berebut menantangnya. MC memilih dengan acak dengan memutar sapu. Orang yang terpilih pun merasa senang dengan wajah meremehkan, karena dia sudah mencapai tahap 5 dari penempaan tubuh. Sedangkan MC kita baru tahap 3. Di sekte, para murid dibedakan dari murid percobaan, murid biasa, murid lower base, murid elit, dan yang tertinggi murid inti. Lanjut ke pertarungan, MC menyerang terlebih dulu, tapi MC kita yang kena hajar. Mereka beradu pukulan dan MC kita langsung terpental dan tersungkur. Walau pukulan MC lebih cepat karena tubuhnya yang lebih rapuh dan juga lemah, tentu saja ini karena perbedaan level, guys. Musuh sudah merasa menang dan merasa latih tanding harus dihentikan. Terus apakah MC kita sudah menyerah? Oh enggak. MC kita bangkit dan menyerang lagi dan terjatuh lagi. Bangkit lagi dan menyerang lagi. Walau dirinya sudah babak belur, MC bertarung lagi sampai dibuat pingsan. BTW ini bini gue ya, guys. Hehehe. Oke, lanjut. Sekte punya Drakha yang bertugas mencatat semua yang terjadi di dalam sekte, termasuk latih tanding antar para murid. Dia sampai bingung gara-gara MC dikalahkan terus-menerus sebanyak 147 kali, guys. Yang ini tak pernah terjadi dalam catatan Pavilion Hackhaven sebelumnya. Dan dia juga bingung kenapa dia masih mau berada di sekte, padahal statusnya sudah diturunkan. Apakah pria ini bodoh, pikirnya. MC terbangun dan bingung. Bagaimana dia bisa bangun di bawah pohon? MC pun bertanya, apa ada orang baik yang memindahkan dia karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, guys. MC kaget setelah melihat bekas seretan.
Ternyata dia diseret ke sana dengan lukanya yang berdarah. Setelah itu dia menemukan di bajunya pil untuk membekukan darah. Dia merasa tertolong dan bertekad untuk tak melupakan dan membalas orang yang menolongnya, walaupun dia belum tahu siapa itu. MC balik ke gubuk ke tempat dia tinggal dan mengobati lukanya. Dia menuangkannya ke dalam air untuk mendapat hasil yang lebih baik. Setelah itu dia beristirahat. Ketika beristirahat, dia memimpikan duel sebelumnya dan dia menang. Tapi sayangnya itu cuma mimpi, guys. Saat dia tertidur, sesuatu memasuki melalui dahinya MC. Dan ketika dia terbangun, dia menemukan batu yang dia pakai sebagai bantal. Warnanya menjadi lebih cerah. Dan tiba-tiba batu itu berubah menjadi sebuah buku berwarna hitam. Buku itu kosong dan sulit dirobek. Dia tidak menyangka batu yang dia temukan ternyata menjadi sebuah buku berwarna hitam. Saat dicek, buku itu ternyata ada sebuah tulisan berwarna emas. Dia merasa aura menakutkan dari tulisan itu. Tertulis di buku, semangat yang gigih, akankah itu diturunkan? MC kita, Yang Kai, langsung mencoba menandainya dengan darahnya. Tiba-tiba terlihat sebuah pusaran, dan di pusaran itu bersinar cahaya yang menyilaukan. Ternyata, asal cahaya yang menyilaukan itu berasal dari sebuah kerangka emas. Ketika MC kita mencoba menyentuh kerangka emas itu, kerangka itu langsung memasuki tubuhnya. Yang Kai merasa tersiksa dengan kesakitan. Ketika di tubuhnya terjadi proses penghancuran seluruh tulangnya dan diganti menjadi tulang emas, bahkan teriakannya sampai menarik orang sekitar, guys. Menyiksanya rasa sakit itu, Yang Kai pun sampai pingsan. Apakah MC kita akan mati dan bereinkarnasi? Oh enggak. Setelah bangun, dia merasa tubuhnya tidak sakit lagi. Yang Kai merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lukanya pun menghilang. Uniknya, buku hitamnya bisa muncul dan menghilang sesuai kemauan MC kita, guys. MC kita yang sadar bahwasanya dia telah menemukan sebuah harta karun pun berpikir dengan kekuatannya yang sedikit, bagaimana cara dia menjaganya. Berlatih dan menjadi kuat, itulah satu-satunya cara untuk melindungi hartanya. Mencoba membaca bukunya lagi, dan ternyata sebuah teknik bernama body temper memasuki pikirannya. Aturannya sangat ketat, hanya bisa dipraktekkan saat menghadap mentari bersinar, yang artinya hanya bisa berlatih setengah jam setiap hari, guys. Besoknya dia mulai latihan di pagi hari. Hanya 3 langkah pertama dia sudah merasa kesulitan. Yang Kai terus memaksakan dirinya untuk lanjut berlatih. Setelah pelatihan selama 30 menit, dia merasakan atmosfer yang berubah. Ternyata dia sudah menembus dari tahap 3 ke tahap keempat. Dia kaget, 3 tahun dari tahap ketiga dan hanya setengah jam dia menembus ke tahap 4. Setelah mengeluarkan ketidakmurnian dari tubuhnya, dia pun kembali ke rutinitas biasanya, yaitu menyapu, guys. Kali ini dia menyapu sambil ditemenin bidadari, guys. BTW ini punya gue ya, guys. Yang Kai menyapu sambil memikirkan kembali tekniknya. Sampai melamun dan tak sadar dia telah menyapu di titik yang sama lebih dari 1 jam.
Sampai bidadari bercadar pun tertawa dan menganggap dia orang aneh. Tiba-tiba ada orang berlari dan menabraknya, tapi malah yang menabrak yang terjatuh. Dia pun merasa seperti menabrak dinding bata dan berpikir, kapan Yangkai menjadi sekuat ini? Setiap bulan, semua murid mendapat poin kontribusi dari menyapu. Yangkai hanya mendapat 10 poin dan 6 kali dalam satu bulan dia ditantang duel. Karena semuanya kalah, poin Yangkai hanya tersisa 4 poin. Kita sebut saja Pak Tua ini Bendahara Meng. Dia protes karena MC mengganggu mimpi indahnya. Lanjut, MC jalan di pasar dan melihat sesama murid sedang mengobrol dengan preman sekitar. Dia mengabaikannya dan langsung menuju tujuannya untuk membeli beras. Dengan uangnya yang terbatas, bertemu dengan penjual yang kasihan dengan keadaannya, penjual baik ini pun memberinya lebih dari yang dia bayar. Walaupun MC menolak, penjual baik ini tetap memaksa untuk memberinya. Tiba-tiba datang pelanggan yang membuat keributan. Bahkan mendorong seseorang pelayan pemilik pun bertanya, ada apa ini? Pelanggan itu ribut dan menuduh penjual itu menjual beras beracun pada saudaranya. Itu tidak mungkin. Pelanggan itu tetap bersikeras menyerahkan si penjual. MC ingin membela tapi dia dihentikan penjual. Intinya dia hanya seorang preman yang berpura-pura jadi pelanggan. Tiba-tiba datang pahlawan kesiangan, tapi MC sadar kalau dia adalah komplotan preman itu. Kita sebut saja Asep. Asep berakting seolah sedang mendiagnosis orang yang terkena racun. Asep menyerang dan dengan mudah dihindari, orang-orang pun sadar bahwa preman itu hanya pura-pura keracunan. Preman satunya marah. Dasar bajingan, siapa kau? Urusanmu sendiri. Aku Asep dari Pavilion Hackhaven. Tahu identitas Asep, preman pun mengalah. Asep menyuruh preman pergi, tapi dihentikan MC. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalau kita tak memberi mereka pelajaran, mereka mungkin akan mengincar toko yang lain. Warga pun ikut angkat suara. Itu benar. Preman dan Asep pun menjadi panik. MC pun mengeluarkan kata-kata sigmanya. Menjadi berani dan sopan itulah caraku hidup. MC langsung mengajak Asep untuk menangkap dua preman itu. Asep gugup karena ini sudah di luar rencananya. Bahkan penjual pun mengajak warga untuk membantu menangkapnya. Preman itu dan akhirnya preman itu dihakimi massa. Setelah dipukuli, MC bahkan pura-pura mengajak para warga untuk menusuk preman itu agar menjadi pelajaran. Preman yang sudah merasa terdesak pun panik dan mengungkapkan kalau semua ini hanya rencana Asep. Walaupun Asep mengelak, preman pun tidak mau mengalah dan membeberkan tujuan Asep memfitnah pedagang dan menjadi penyelamat hanya untuk mengesankan seorang wanita. Warga geram. Asep yang rencananya hancur bukannya merasa bersalah, malah menjadi dendam kepada MC dan ingin membalasnya. Akhirnya preman kabur dan Asep pun pergi. Besoknya seperti biasa MC latihan di pagi hari. Setelah latihan, dia mengecek bukunya dan menemukan bukunya mengeluarkan alat pembakar dupa yang bisa membantu latihannya. MC butuh rumput dan bunga agar pembakar dupanya berfungsi. Karena dia tidak punya, MC pun memutuskan untuk mencari sendiri pergi ke gunung. Saat menyapu di aula kontribusi, tiba-tiba Bendahara Meng melemparkan buku kepadanya yang berisi pengetahuan tentang herbal. Sampai ke gunung, Yangkai pun mulai mencari tanaman herbal yang dia butuh.
Hari sudah menjelang gelap, dia pun memutuskan untuk beristirahat dan makan keesokan harinya. Setelah bekal yang sudah habis, dia pun merasa kelaparan. Meski sudah mencari, dia masih belum bertemu sesuatu yang bisa dimakan, guys. MC tidak sengaja bertemu ayah dan anak yang seorang pemburu. Karena kaget, mereka mengarahkan panah kepada MC karena mengira MC adalah binatang buas. MC dikasih makan dan mereka pun istirahat bersama. Keesokan harinya, saat dia berlatih, dia menembus ke tahap 5. Saat sedang melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara. Saat mendekati asal suara, ternyata dia menemukan sebuah busur yang dia kenali. Di dalam gua, Yangkai menemukan pemburu baik yang memberinya makan. Sedang terlilit benang laba-laba. Pemburu yang sadar dengan kedatangan MC langsung meminta MC menyelamatkan putranya. Tak lama, MC menemukan laba-laba yang bersiap memangsa anak pemburu itu. MC berhasil mengganggu laba-laba itu dan terjadilah pertarungan. Meski sudah naik ke tahap 5, masih kesusahan melawan bes laba-laba itu. Tiba-tiba bes laba-laba menyemburkan jaringnya dan menutup jalan keluar. MC pun sadar, bis laba-laba ini menginginkan pertarungan sampai mati. Pertarungan dilanjutkan. MC menghindari serangan jaring. Tapi oh tidak, serangan kaki laba-laba menusuk dan melukai tangannya. MC menyerang balik dan akhirnya berhasil melukai bes laba-laba. Walaupun penuh luka, Yangkai malah semakin bersemangat melawan laba-laba itu. Setelah saling serang berkali-kali, bes itu pun akhirnya mati, guys. MC pun berhasil menyelamatkan 2 pemburu itu. Putra pemburu yang keracunan juga telah diobati MC. Kembali ke dalam gua, MC akhirnya menemukan herbal yang dia cari. Kembali ke sekte, Asep sedang kesal karena menunggu MC yang sudah beberapa hari tidak kembali. Asep yang mendengar info dari bawahnya kalau ini tanggal Yangkai menerima duel secara acak pun kembali senang dan memerintahkan bawahannya memberitahu murid lain kalau dia mengincar Yangkai. Ada seseorang yang tidak terima, tapi langsung dikasih nasihat oleh temannya kalau Asep adalah murid inti dan punya keluarga yang seorang petinggi sekte. Setelah lama menunggu dan masih belum bertemu Yangkai, Asep yang marah pun langsung mendatangi rumahnya. Yangkai, keluar sekarang, atau kami akan masuk. Karena tidak ada jawaban, Asep memerintahkan bawahannya untuk masuk. Tapi ternyata Yangkai tidak ada di rumah. Asep yang kesal pun ingin membakar gubuk MC. Apakah gubuknya bakal dibakar? Oh enggak, MC kita udah datang. Apa kau mau menyebabkan masalah untukku? Tentu saja, kata Asep. MC dengan sigmanya menjawab, kenapa membakar rumahku? Hadapi aku langsung jika punya masalah denganku. Junior Asep, apa kau menantangku? Aku mau, tapi aku sudah di tahap 9 penambahan tubuh. Yangkai pun ingat, aturan sekte menyatakan kalau perbedaan tidak boleh melebihi 3 tahap. Asep pun menawarkan ke bawahannya. Orang-orang mengira MC masih di tahap 3, guys. Bahkan saking meremehkannya, musuh memberi 3 kesempatan serangan untuk menghinanya. Jangan ragu, berikan semua kemampuanmu. Dalam hatinya bahkan menganggap dirinya bisa mengalahkan MC dalam satu tarikan napas. MC hanya tersenyum. Setelah beberapa serangan, musuh pun langsung KO. Bini gua yang kaget pun sampai jatuh dari pohon. Ini semua salah Yangkai. Aku jatuh karena dia mengejutkanku. Asep yang terkejut pun refleks menyebut MC curang. Junior, seseorang seharusnya tak boleh menuduh orang tanpa bukti. Merasa salah info tentang kekuatan MC, Asep pun berkata, senior yang kau menyembunyikan kekuatanmu sangat baik.
Akan ada kesempatan lagi lain waktu. Dan Asep pun pergi bersama bawahannya. Bidadari bercadar ingin menyelidiki kekuatan MC. Malah ketemu MC yang sedang ingin mandi. Dasar junior yang mengerikan. Bagaimana dia bisa tanpa baju di tanah sekte tanpa malu? Seperti biasa, MC kembali menyapu. Setelah menyapu, MC pergi ke aula kontribusi untuk menukar herbal dengan poin. Sesampainya di sana, dia memarahi karena bertarung dengan demonic base dan membahayakan dirinya sendiri. Yang Kai menukar beberapa herbal untuk menggunakan alat pembakar dupanya. Yang Kai kaget dengan harganya, merasa sakit dadanya. Dia pun keluar dari aula dengan murung. Ada bini gue. Lanjut, Yang Kai menggunakan harta pembakar dupanya, tiba-tiba dia langsung terjatuh. Baru beberapa langkah, tenaganya langsung habis. Bahkan tak bisa menggerakkan jarinya. Akhirnya dia mengerti betapa hebat harta yang dia dapat. Tak lama kemudian dia pingsan. Saat bangun, rasa hangat menyebar di seluruh tubuhnya. Dia merasa tubuhnya semakin kuat. Di suatu malam, Asep sedang memanggil bawahannya, meminta ide untuk membalas Yang Kai. Setelah itu ia mendapat bisikan. Besoknya, saat menyapu, bawahan Asep mengajak Yang Kai berbicara dan pura-pura berterima kasih karena secara tidak langsung membalaskan dendamnya karena Yang Kai mengalahkan musuhnya dan mengajak latih tanding dan menawarkan hadiah kompensasi. Yang Kai pura-pura bodoh, membuat bawahan Asep kesal. Setelah bawahan Asep pergi, Yang Kai berkata, kalau dipikir-pikir ada orang di dunia ini bersedia ingin dihajar. Saat aku menolak, dia menawarkan banyak sekali sebagai gantinya. Setelah memberi herbal, Yang Kai pun bersedia duel dengannya. Pertarungan dimulai. Bawahan Asep menyerang, tapi dia merasa mati rasa seperti memukul batu. Dia menyerang lagi, tapi tangannya ditangkap Yang Kai. Ditendang dan dihajar Yang Kai, dia pun akhirnya berlutut. Asep bingung dengan kekalahan bawahannya yang berada di lapisan ketujuh dan berkata lapisan keempat mengalahkan lapisan ketujuh ini belum pernah terjadi dalam ratusan tahun. Tiba-tiba Yang Kai ada di belakang Asep dan berkata, lain kali jangan lupa beritahu aku kalau ada pertemuan mujur seperti ini. Asep kaget, kau sudah tahu? Bawahanmu sembunyi di antara kerumunan kemarin. Ingatanku sangat kuat. Asep pun tersadar kalau mereka sedang dibodohi Yang Kai. Beberapa hari kemudian, Yang Kai berhasil mengumpulkan tenaga dalamnya dan menembus lapisan ketujuh. Balik ke gubuknya, Yang Kai membuka buku hitam dan mendapatkan teknik baru yang bernama Pure Yang. Mencoba menghisap Yang Ki dari matahari, tapi Yang Kai sadar kalau hanya bisa mendapat sedikit dari matahari. Tiba-tiba dia merasakan sebuah reaksi. Setelah dia menuju pusat reaksi, ternyata itu bersumber dari jurang. Yang ceritanya di dalam dasar jurang tersebut disegel seorang pengkhianat sekte. Tiba-tiba Yang Kai merasa energi yang padat dari jurang tersebut dan ternyata Yang Ki di jurang sangat tebal dan tak bisa dibandingkan dengan cahaya matahari yang digunakannya sebelumnya. Setelah beberapa lama, Yang Kai pun terkejut. Ternyata hasilnya lebih baik dari usahanya menyerap cahaya matahari beberapa hari yang lalu. Setelah sadar, dia kaget tiba-tiba ada orang di sampingnya. Yang Kai bertanya bagaimana cara memanggilnya. Pria itu menyuruh Yang Kai memanggilnya sebagai tetua ketujuh. Yang Kai pun bertanya dari mana asal Yang Ki di dasar jurang. Karena di sana ada harta atribut Yang, ucap ketua ketujuh. Apa kau tahu bagaimana jurang naga ini terbentuk? Jurang ini dibelah oleh pedang seseorang. Yang Kai yang baru tahu info tersebut pun berpikir dengan lebar 1000 meter. Dan dasar yang tak bisa ia lihat.
dan itu disebabkan dengan satu serangan pedang. Tetua itu pun menceritakan bahwasanya beberapa ratus tahun yang lalu, leluhur sekte bertemu dengan iblis misterius yang kuat dan bertarung. Saat pertarungan hampir berakhir, sang iblis sadar dia tak bisa mengalahkan lawannya. Lalu dia mengayunkan pedangnya, dengan potongan itu terciptalah jurang naga. Iblis itu lari ke bagian terdalam celah, tapi dikejar oleh leluhur. Dengan usaha besar dan perjuangan yang sengit, iblis itu akhirnya tewas. Tapi kekuatan iblis itu sangat mendalam. Bahkan saat tubuh dan jiwanya hilang, leluhur tak bisa tenang. Karena itu dia mendirikan Pavilion Hackhaven. Dia menjaga celahnya sampai beberapa dekade. Setelah yakin celah itu tak akan membuat ancaman, dia pergi dengan tenang dari sekte. Hanya ada kegelapan di jurang naga. Mungkin ini semua yang memungkinkan terbentuknya harta dengan sifat yang. Apa tetua ketujuh datang ke sini untuk melihat harta itu, ucap Yang Kai. Aku tak ke sini untuk harta, aku ke sini untuk menemui seseorang. Aku sudah tua, juga sudah berkata banyak. Kita akhiri percakapan kita di sini. Karena ada harta di bawah jurang, Yang Kai pun memutuskan untuk berkultivasi di sana. Setelah beberapa hari, akhirnya tetesan inti Yang-nya akhirnya terbentuk. Dia pun memutuskan untuk kembali. Sekembalinya ke gubuk, dia menemukan, wow, ada bini gue guys. Dengan lubang di gubuk, cahaya bulan pun masuk dan menyinari wajah bidadari bercadar. Dia pun merasa sedang melihat hal yang cantik hari ini. Seketika bini gue pun bangun dari tidurnya dan terkejut. Suasana awkward pun terbentuk. Yang Kai batuk. Oh, aku harus memanggil senior apa? Menanyakan hal itu, Yang Kai merasa seperti orang bejat. Nama terakhirku Sia. Oh, jadi senior Sia. Kenapa senior mencariku? Seseorang pemburu dari gunung mencarimu sore ini. Dia menunggu sampai malam, tapi kau masih belum kembali. Dengan wajah tersipu, ia melanjutkan, pemburu itu ingin berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan nyawa seseorang. Dan ini kantong yang ia tinggalkan untukmu. Oh, jadi seperti itu. Dia mempercayakan ini kepadaku untuk menunggumu. Tapi tak kusangka akan selama ini. Aku sudah buat senior tak nyaman. Aku pasti akan pulang lebih cepat nanti, ucap Yang Kai. Kau datang lebih cepat atau tidak bukan urusanku. Dia pergi dengan wajah malu-malu. Senior Sia sangat pemalu, hehe. Keesokan paginya, Yang Kai terbangun dengan sebuah ketukan di pintu. Setelah keluar, dia menemukan sebuah surat tantangan yang isinya, kita belum bertemu beberapa hari. Junior sangat merindukanmu. Aku mengundang senior ke hutan. Ku berharap senior tak menolak. Tertanda Asep. Kalau kau berani datang anjing. Yang Kai tersenyum. Asep itu memiliki kepribadian yang buruk. Dia pasti ingin menyerangku bersama kelompoknya di hutan. Terserahlah, aku akan pergi. Aku juga ingin mencoba efek seni rahasia Pyoriang. Sementara itu di hutan, Asep bertanya, kau sudah menyampaikannya? Iya, Tuan Muda. Bagus, ayo kita tunggu sisiran itu muncul. Tiba-tiba, salah satu bawahan Asep melihat beberapa orang mendekat. Tuan Muda, mereka dari sekte Mannerstrom. Yang memimpin mereka adalah Aceng. Tuan Muda, apa kita harus menghindarinya? Menghindari siapa? Dia baru ingat kalau Tuan Muda Asep membenci Aceng dan sudah beberapa kali bentrok. Asep dengan lantang berkata, apa dia punya kualifikasi untuk membuat Tuan Muda ini memberinya jalan? Dalam hati bawahannya mengerti kebulatan tekad Asep. Tapi tim Aceng mempunyai lebih banyak orang. Bawahan Aceng berbisik, Tuan Muda Ceng, itu si kasar Asep.
Kali ini kita punya banyak orang, ayo. Jadi orang kasar yang menghalangi jalan tuan muda ini adalah Asep. Asep berpaling dan mengabaikannya. Hehehe, adik Ceng, dia mengabaikanmu. Itu Mier dari lembaga, kata Asep yang sedang terpesona. Oh adik, tahu kakak. Tentu saja aku tahu. Aceng yang cemburu pun mengganggu percakapan Asep. Buat orang-orang meminggir, seseorang bisa jalan di pinggir jalan. Bagaimana kita bisa menghalangimu? Bagaimana kalau kami tak mau minggir? Asep dengan nada menantang. Mier malah menambah panas suasana. Asep berpikir, sialan, wanita ini benar-benar jahat. Dia seperti mencoba mediasi, tapi sebenarnya sedang menyalakan api. Sebagai seseorang dari lembaga, dia sangat ingin dua sekte lain bertengkar sengit. Dengan hadirnya Mier, Aceng pun tak ingin kalah. Kalau kau tak minggir, kau akan menyesal. Coba saja kalau kau berani, kata Asep. Pertarungan pun dimulai dengan beradu serangan. Telapak tangan Asep pun sedikit terpukul mundur. Pertempuran berlanjut. Yangkai yang sedang dalam perjalanan pun tak sengaja mendengar suara pertempuran. Sesampainya di sana, ia melihat Asep sedang dipukuli. Kau menyerah atau tidak? Tapi Asep tetap tidak menyerah dan malah berhasil mendaratkan ludah ke pipi musuh. Yangkai melihat tekad Asep yang kuat, mengingatkan pada dirinya dulu yang biasanya dihajar dan tak pernah menyerah. Mier menambahkan api lagi dengan menyebut tekad Asep yang kuat di depan Aceng. Tekad? Hehehe. Aku juga suka orang seperti itu. Aceng mengambil batu dan ingin memukulkan ke wajah Asep. Aceng, kalau kau tak menyelesaikan tuan muda ini, tak akan ada yang berakhir di antara kita. Kau masih membentak? Hentikan, teriak bawahan Asep. Tiba-tiba Yangkai mengambil batu yang diarahkan ke Asep. Apa kau juga dari Pavilion Hekepan? Benar. Bagus. Satu orang lagi yang menyerahkan diri kepada kita. Tuan muda ini sangat membenci Pavilion Hekepan. Berapapun yang datang hari ini, aku akan menghabisi kalian. Hajar dia! Yangkai dikepung. Dia menghancurkan batu untuk mengganggu penglihatan salah satu dari mereka. Terus dia memukul wajah yang lain dan langsung jatuh kesakitan dan merasa terbakar. Mier sadar Yangkai menggunakan ki dalam untuk bertarung. Asep yang masih terkapar hanya bisa melihat Yangkai membantu melawan musuhnya. Aceng tak ingin dilihat kalah oleh Mier pun langsung menghunuskan pedangnya. Hati-hati, dia sudah mencapai ranah pondasi, teriak Asep. Yangkai menggunakan telapak tangannya untuk menangkis. Kupikir dia masih punya kartu as. Tapi ternyata hanya ini yang bisa dia lakukan, kata Mier. Yangkai menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan keras di wajah Aceng. Dia teruskan dengan tendangan dan Aceng pun terkapar. Yangkai berbalik dan langsung mencekik leher Mier. Sekarang giliranmu. Aku tak bersama mereka, aku dari lembaga. Aku tak menyakiti satupun murid sekte Hekepan. Dia mencoba memasang wajah menggoda, tapi tidak mempan. Dan cekikan Yangkai malah semakin keras. Karena tidak berhasil, dia pun langsung mengarahkan tangan Yangkai ke dadanya. Apa yang mau kau lakukan? Yangkai pun ingat bahwa Mier memang tidak menyentuh siapapun dari Pavilion Hekepan. Tapi karena dia memancing keributan, aku masih harus memberinya pelajaran. Yangkai pun meremas dadanya. Mier terjatuh dan dia pun tertawa puas. Mier bingung kenapa dia melepaskannya. Begitu saja, apa dia lelaki sejati? Ada banyak sekali laki-laki yang menginginkan tubuhku, tetapi saat aku menemukan laki-laki yang menarik dan mencoba menggodanya, dia langsung mengabaikanku. Anjay, Sigma Babang Yangkai. Mier mendekat ke belakang Yangkai dan membisikkan kata, ternyata kau menarik, dan langsung pergi. Yangkai langsung pulang bersama Asep dan kawan-kawan. Sudah menjadi kejadian umum bagi tiga fraksi utama terdekat ini saling bertarung. Bahkan selama tak ada orang penting yang mati, tetua dari masing-masing fraksi akan menganggap angin lalu. MC balik ke gubuk dan mulai menyembuhkan lukanya.
Tiba-tiba dia berhasil menembus tahap 8. Sepertinya itu karena pertarungan habis-habisan hari ini. Ternyata benar-benar ada keuntungan besar dari melawan orang lain. Beberapa hari kemudian, Asep dan kawan-kawannya tidak terlihat, tiba-tiba mendatangi Angkai. Junior Asep, apa badanmu gatal lagi? Asep meminta bawahannya mengeluarkan sebuah kantung. Apalagi yang direncanakannya sekarang, pikir Angkai. Tiba-tiba Asep memberikan minuman kepadanya dan mengajaknya bersulang. Tidak lama, seseorang datang, melanggar peraturan sekte dan minum di siang bolong. Tapi karena ini pelanggaran pertamamu, semua yang di sini poin kontribusinya akan dikurangi 5 poin. Kurangi saja, kata Yangkai dengan santainya. Asep menyuruh bawahannya menyapu lantai menggantikan Yangkai. Sementara itu, Asep mengajak Yangkai untuk berbicara. Kenapa kau membantu kami waktu itu? Kau tanya sebabnya? Ya, karena kalian semua memanggilku senior. Wajar saja aku bertindak sebagai senior. Itu mungkin alasannya. Benarkah? Memang ada alasannya, apalagi? Baiklah, kalau kau menganggap kami sebagai juniormu, lalu kami akan menganggapmu sebagai senior kami. Junior sangat kasar dulu. Aku minta maaf pada senior, ucap Asep. Aku tak memasukkan ke hati, hahaha. Asep malu-malu. Senior, aku ingin bertanya sesuatu. Waktu itu, apa kau menyentuhnya? Menyentuh apa? Tentu saja Mier. Kalau aku sentuh, kenapa? Dia menggenggam tanganku dan menempatkannya sendiri. Aku cuma memberinya pelajaran. Bagaimana rasanya? Junior belum melakukannya? Yangkai tersenyum main-main. Apa jangan-jangan tuan muda ini masih polos? Senior, apa kau sudah pernah melakukannya? Jangan sebutkan masa lalu. Selagi bawahan Asep memperbaiki rumah Yangkai, Asep meneruskan perbincangan dengan Yangkai. Sekarang kau harus berhati-hati. Sekarang Mier sangat sombong. Karena kau melepaskannya, dia takkan melepaskanmu dengan mudah. Dia mau menyakitiku. Dia ingin menyakitimu. Diranjang. Dia akan mencoba merayumu dengan segala cara sampai dapat apa yang dia mau. Oke, sampai ini saja dulu. Subscribe channel gue, Galeri Kang Masker. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan jika ingin lanjut, komen saja lanjut. BTW follow guys. Udah ribuan, masa nggak nyampe 100 yang subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.